Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA MA sederajat. Adapun materinya adalah bab 2, sub pembahasannya itu adalah bagian C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari simak materinya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum kita melanjutkan kepada kasus pelanggaran hak, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, tidak seorang pun ingin dilanggar haknya. Oleh karena itu, seharusnya kita juga tidak melanggar hak orang lain. Tidak egois, pengendalian diri, dan saling menghormati menjadi kunci menjaga harmoni hak kita dengan orang lain serta kewajiban. Meskipun demikian, kenyataan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Gambar di atas menunjukkan masih adanya berita bohong yang melanggar hak sehingga menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan. Nah, yang pertama, hubungan hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak? Apa juga yang dimaksud dengan kewajiban? Hak dan kewajiban merupakan persoalan mendasar dalam hubungan antara negara dengan warga negara maupun antar warga negara dengan negara. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang atau sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita peroleh. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, setiap warga negara mempunyai hak yang telah terjamin dan juga memiliki kewajiban yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Pertanyaannya, yang harus kita dahulukan, hak terlebih dahulu atau kewajiban terlebih dahulu? Tentunya jawabannya adalah yang harus kita dahulukan adalah kewajiban terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menuntut hak, sebelum kita menginginkan hak, tentunya kewajiban terlebih dahulu yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak yang sesuai dengan kita inginkan setelah melaksanakan kewajiban tersebut. Seseorang tidak diperbolehkan menuntut haknya terus-menerus, akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras harus didasarkan pada Pancasila yang berisi nilai-nilai moral seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pola pikir, pola sikap, dan juga pola perilaku. Alasan penyebab pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan diri dari sikap egois. Maksudnya, seseorang yang bersikap egois terlalu banyak menuntut haknya, sementara kewajibannya diabaikan. Mengerti dan memahami makna hak dan kewajiban menghindarkan kita dari sikap egois. Jadi kita harus paham terlebih dahulu yang dimaksud dengan hak, juga harus paham yang dimaksud dengan kewajiban, supaya kita bisa menghindarkan diri dari namanya sikap egois ini. Yang kedua, yaitu menumbuhkan sikap toleran. Maksudnya, kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan adanya berbeda-beda ini, tetapi kita tetap satu tujuan, harus
berupaya selalu menemukan sikap toleran meskipun berbeda-beda gitu ya. Karena perbedaan ini bukan dijadikan suatu permasalahan atau dijadikan suatu beban, melainkan dijadikan sebagai anugerah dari Tuhan seperti itu. Yang ketiga, kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Maksudnya, kesadaran diri seseorang membuatnya berhati-hati sebelum bertindak dan akan juga berpikir terlebih dahulu. Itu merupakan pencegahan supaya tidak melanggar hak orang lain. Yang keempat, supaya bijak dalam menggunakan kekuasaan. Setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, baik sebagai pemimpin bagi teman, komunitas, keluarga, ataupun masyarakat. Bijak dalam menggunakan pengaruh dan kekuasaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak dan juga kewajiban. Nah, ini adalah beberapa alasan penyebab pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan juga selaras. Di antaranya ada yang pertama menghindarkan diri dari namanya sikap egois, terus juga menemukan sikap toleran di tengah keberagaman yang dimiliki oleh negara kita, terus juga kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, lalu juga yang keempat adalah supaya bijak dalam menggunakan kekuasaan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Adanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara tentunya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap egois. Egois berarti mementingkan diri, baik dirinya sendiri maupun lingkungan terdekatnya. Minimnya rasa menghargai dan juga menghormati orang lain menyebabkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Yang kedua, faktornya itu adalah kurangnya kesadaran. Pemahaman kesadaran terhadap hak dan juga kewajiban harus dilakukan secara tuntas. Rendahnya kesadaran dapat menimbulkan sikap sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, dan tidak toleran terhadap hak dan kewajiban orang lain, sehingga muncul namanya diskriminasi. Faktor yang ketiga adalah merasa eksklusif. Adanya jabatan, pangkat, atau kedudukan, kekayaan, kerabat, bahkan teman dapat membuat seseorang merasa eksklusif atau spesial. Sikap eksklusif tersebut diantaranya ingin dihargai lebih, diperlakukan secara khusus, dan bertindak semaunya sendiri. Tahukah kalian bahwa sikap eksklusif tersebut dapat melanggar hak orang lain dan juga aturan hukum yang berlaku? Yang berikutnya adalah faktornya adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi ibarat pedang bermata dua, artinya dapat mendatangkan kemanfaatan, tetapi dapat juga mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, bagi pemilik atau pengendali teknologi diperlukan sikap bijaksana dan taat pada hukum yang berlaku. Yang berikutnya, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat global. Masih ingatkah kalian bahwa salah satu ciri pelajar Pancasila ialah berkebinekaan global? Kita hidup di era yang tidak dapat dipisahkan dari pergaulan antar bangsa. Seiring dengan globalisasi, pelajar yang kebinekaan global mempunyai tekad untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, serta berpikiran terbuka terhadap budaya lain sehingga tumbuh rasa saling menghargai budaya antar bangsa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.